Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji beserta syukur kita kepada kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Kemudian sholat serta salam mari kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad SAW. Lupa kepada sahabat dan keluarganya sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Dian Anur dari mahasiswa STA Miftahul Huda, prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi pembelajaran, yaitu pembelajaran metode tanya jawab. Dimana sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ada yang namanya metode, dan metode itu begitu banyak metode pembelajaran yang kita ketahui, seperti halnya metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode eksperimen dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengkhususkan untuk menerangkan tentang metode pembelajaran, yakni metode tanya jawab, yang dimana metode tanya jawab itu adalah suatu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dengan murid, ataupun dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya dan siswa pun menjawab, ataupun sebaliknya, siswa bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Menurut Ibrahim pada tahun 1996, beliau mengungkapkan memberi pertanyaan kepada siswa merupakan kegiatan yang dapat kita dipisahkan ataupun yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan yang diajukan siswa pada dasarnya bertujuan agar siswa lebih meningkatkan belajarnya dan berpikir terhadap pokok bahasan yang sedang dipelajari. Di samping itu masih ada tujuan lain yang masih tersembunyi, sehingga begitu banyak manfaat metode tanya jawab itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya begitu banyak manfaat yang masih tersembunyi dalam metode tanya jawab. Memberi pertanyaan perlu adanya latihan dari seorang guru secara rutin, sehingga diharapkan guru dapat menguasai dan dapat melaksanakan keterampilan bertanya pada situasi yang tepat. Memberi pertanyaan yang efektif dan efisien akan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku baik dari seorang guru maupun dari seorang murid. Perubahan dari guru yang sebelumnya aktif memberikan informasi menjadi mengundang interaksi dari guru yang sebelumnya tidak aktif. Sedangkan dari siswa itu tersendiri yang sebelumnya hanya secara pasif mendengarkan keterangan dari seorang guru akan berubah menjadi lebih baik berpartisipasi dalam bertanya, menjawab, dan mengungkapkan pendapat-pendapat. Hal ini akan menimbulkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung ke tahap-tahap ataupun langkah-langkah dalam melaksanakan suatu metode pembelajaran, metode tanya jawab. Langkah-langkahnya itu yaitu sebelum kita ingin mempraktekkan metode tanya jawab, yang pertama kita harus menyiapkan rumusan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan jelas, sehingga guru dan siswa itu dapat memahami apa yang telah guru sampaikan. Kemudian yang kedua, cari alasan mengapa menggunakan metode tanya jawab. Dan yang ketiga, susun dan rumuskan pertanyaan-pertanyaan dengan jelas, singkat, dengan menggunakan bahasa yang mudah dan dipahami. Ketika seorang guru ingin memberikan pertanyaan kepada seorang murid, maka kita sebaiknya untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dengan jelas, singkat, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga antara guru yang ingin bertanya kepada seorang murid itu dapat mentransferkannya dengan secara efisien dan efektif. Dan kemudian yang terakhir, tetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Itu menurut
JJ Hasibuan. Jadi sebelum kita ingin memberikan pertanyaan kepada seorang murid, alangkah baiknya kita persiapkan terlebih dahulu jawaban dari pertanyaan yang telah kita sampaikan. Gitu. Adapun metode tanya jawab mempunyai kelebihan dan kekurangan, yakni sebagai berikut. Kelebihan dari metode tanya jawab ini, yang pertama akan dapat membangkitkan minat dan rasa keingintahuan siswa terhadap pokok bahasan yang akan dibahas. Dan yang kedua, dapat memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan keaktifan belajar dan berpikir siswa. Yang keempat, mendorong siswa untuk dapat mengungkapkan pandangan-pandangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas sebagai umpan balik bagi guru untuk mengetahui sejauh mana hasil prestasi belajar siswa selama proses belajar mengajar. Dan yang kelima, dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisir, dan menilai informasi yang pernah didapat sebelumnya. Yang keenam, dapat mengembangkan keberanian siswa dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengungkapkan pendapat. Dan yang ketujuh, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan, sehingga siswa akan lebih ingatannya akan lebih kuat apabila dia bertanya dan berpikir, sehingga materi-materi pembelajaran itu dapat diingat dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir itu kekurangan dalam metode tanya jawab. Yang pertama, siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang mampu mendorong siswa berani. Nah, jadi ketika kita ingin mempraktekkan metode tanya jawab ini, alangkah baiknya kita harus lebih welcome terhadap siswa, sehingga rasa takut siswa itu hilang ataupun berkurang. Siswa dapat mampu berani untuk mengutarakan pendapat. Siswa akan mampu untuk bertanya lebih sempurna apabila guru itu dapat memfasilitasi guru tersebut dengan baik dan benar. Kemudian kekurangan dari metode tanya jawab ini, yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkah berpikir dan mudah dipahami siswa. Dan yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang siswa. Sehingga oleh karena itu, sebelum kita ingin mempraktekkan metode tanya jawab ini, kita harus lebih mengetahui kondisi dan sikon dari siswa tersebut. Jadi kira-kira apakah siswa ini akan tepat untuk kita praktekkan dalam metode tanya jawab atau tidak, sehingga kita bisa mempraktekkan metode ini dengan lancar. Dan yang terakhir, dalam jumlah siswa yang banyak, itu tidak akan mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita lebih mengetahui jumlah ataupun kuantitas siswa ketika kita ingin melaksanakan praktek metode tanya jawab. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena kita ataupun saya pribadi masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.